Shalom pemirsa CB Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini, saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk menyampaikan sedikit pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik yang akan menyingkapkan kepada kita semua suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Menjadi sungguh indah sekali ya, hanya dengan kita membaca buku ini, kita mempelajarinya, kita mempraktekannya, maka kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang sederhana, dan juga kita itu bisa menjadi pembawa terang, membawa sukacita untuk orang-orang di sekitar kita dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 153. Tapi sebelum itu alangkah baiknya apabila saudara mau untuk berhenti sejenak daripada kesibukan saudara, sehingga kita itu bisa sama-sama mendengarkan bacaan firman Tuhan, dan juga apabila ada orang di samping saudara juga bisa mengundangnya untuk sama-sama kita mengerti bacaan dari firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Bacaan kita kali ini berjudul, Apakah Kristen itu murah hati? Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Pengkhotbah 8 ayat 15. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Tuhan kepadanya di bawah matahari. Nah, jadi pada ayat kita kali ini dikatakan bahwa kebahagiaan itu hanyalah ketika kita mendapatkan berkat berupa makanan dan juga minuman daripada Tuhan, sehingga kita itu bisa bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan. Terlebih lagi ketika kita mendapatkan pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak, kita itu harus terus bersyukur karena Tuhan itu masih memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan sekarang ini. Kita masuk pada pembahasannya. Beberapa mempertahankan simpanan dingin dan mengerikan, martabat besi yang mengusir mereka yang dibawa untuk dapat mereka tolong. Roh seperti ini menular, itu menciptakan suasana yang melenyapkan kemurahan hati dan keputusan yang baik. Itu menyumbat arus simpati, keramahan, dan kasih manusia yang alami. Dan di bawah pengaruhnya, orang menjadi terkekang. Dan tanda kepekaan dan kemurahan hati mereka dihancurkan karena tidak mau melatihnya. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies for the Church, jilid 4 halaman 64. Jadi pada paragraf pertama ini dikatakan bahwa beberapa mempertahankan simpanan dingin dan mengerikan yang mengusir mereka yang dibawa untuk dapat menolong orang lain. Nah, jadi mungkin yang dimaksudkan di sini itu adalah simpanan dingin dan mengerikan adalah mungkin kita itu masih mementingkan diri kita sendiri, sehingga ketika kita mementingkan diri sendiri, ketika kita melihat ada orang yang kesusahan di sekitar kita, pastilah kita akan susah untuk menolong orang tersebut karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita akan lebih mengutamakan apa yang diri kita ini inginkan. Sehingga dari judulnya saja dikatakan apakah Kristen itu murah hati. Nah, tentu saja kita itu bisa menjadi orang yang murah hati apabila kita mau mengikis sikap atau sifat yang mementingkan diri sendiri, sehingga kita itu bisa menjadi orang yang lebih peka lagi di dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan bahwa roh seperti ini menular, itu menciptakan suasana yang melenyapkan kemurahan hati dan keputusan yang baik. Nah, jadi sungguh
tidak baik ya, sifat mementingkan diri, sehingga dikatakan di sini itu akan menyulitkan kepada kita untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Itu juga menyumbat arus simpati, keramahan, dan kasih manusia yang alami. Nah, jadi mungkin secara alami kita ini ketika kita melihat orang berkesusahan atau kita melihat sesuatu yang buruk di depan kita, pastilah secara alami kita akan membantu orang tersebut, atau ketika orang mengalami kecelakaan kita pasti akan menolong orang tersebut, dan juga ketika orang berkekurangan kita pasti akan membagikan apa yang kita miliki kepada orang tersebut. Tetapi karena rasa mementingkan diri, kita mendahulukan diri kita, maka sudah pasti apabila ada orang yang kesusahan, pastilah kita berpikir, oh saya hanya memiliki sedikit, mengapa saya harus membagikannya kepada orang tersebut. Dan kita akan pasti berpikir, oh nanti saja kalau saya sudah memiliki sesuatu yang banyak, barulah saya akan membantu orang-orang di sekitar saya. Tapi ternyata hal ini tidaklah benar. Ternyata Tuhan itu ingin kita itu belajar dari sejak dini. Mungkin ketika kita hanya memiliki sedikit, tetapi apabila kita mau untuk membantu orang lain, pastilah Tuhan juga akan memberikan kepada kita sesuatu yang lebih lagi. Contoh yang bisa saya berikan yaitu adalah ketika kita memiliki sebuah gelas. Nah, gelas ini itu ibarat hati kita, ibarat diri kita. Jadi ketika Tuhan mengisi kita dengan air kehidupan, dan kita membagikan kepada orang lain, pastilah air tersebut berkurang dan Tuhan akan mengisinya lagi. Dan juga selanjutnya, apabila kita mau untuk memperluas atau kita memberi gelas yang besar, maka Tuhan akan memberikan air yang lebih banyak. Sehingga begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Apabila kita mendapatkan berkat yang sedikit, tetapi kita mau membagikannya kepada orang lain, maka Tuhan akan memberikan kepada kita juga berkat yang lebih. Dan juga ketika kita mendapatkan berkat yang lebih, kita juga membagikan lebih kepada orang lain, maka Tuhan pasti akan menambahkannya. Dan begitu seterusnya, semakin banyak yang kita terima, semakin banyak juga yang kita bagikan, maka Tuhan akan terus memproses itu secara terus menerus. Sehingga meskipun banyak yang kita bagikan kepada orang lain, kita itu tidak akan pernah berkekurangan, karena Tuhan akan terus memberikan berkat sesuai dengan apa yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Anda memiliki tugas untuk dilakukan, yaitu membuat diri Anda ceria dan menumbuhkan rasa tidak mementingkan diri. Dalam perasaan Anda sampai itu akan menjadi kesenangan terbesar Anda untuk membuat semua orang di sekitar Anda bahagia. Anda perlu melembutkan hati Anda dan dikuasai oleh Roh Kristus, agar Anda sementara hidup dalam suasana sukacita dan kebajikan, membantu orang-orang di sekitar Anda untuk menjadi sehat dan bahagia juga. Anda telah membayangkan bahwa sukacita itu tidak sesuai dengan agama Kristus. Ini adalah kesalahan. Kita mungkin memiliki martabat Kristen yang sejati, dan pada saat yang sama menjadi ceria dan menyenangkan dalam tingkah laku kehidupan kita. Sukacita yang benar adalah salah satu berkat Kristiani. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies for the Church, jilid 4 halaman 62. Nah, di paragraf yang terakhir ini, seperti yang saya katakan sebelumnya mengenai sifat mementingkan diri. Di sini dikatakan bahwa kita itu harus menyingkirkan sikap mementingkan diri, dan kita juga itu harus menumbuhkan atau harus belajar bagaimana kita ini mendahulukan orang lain di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita belajar untuk melakukan hal tersebut, maka kita juga harus membuat sikap yang mau untuk membantu orang lain itu menjadi suatu kesenangan untuk kehidupan kita. Sehingga ketika kita merasa senang membantu orang lain, maka lama-kelamaan itu akan menjadi hal yang kita senangi, dan kita tidak akan lagi mendahulukan diri kita sendiri. Di sini juga dikatakan bahwa Anda perlu melembutkan hati Anda dan dikuasai oleh Roh Kristus, sementara hidup dalam suasana sukacita dan kebajikan,
membantu orang lain di sekitar Anda untuk menjadi sehat dan bahagia juga. Nah, jadi Tuhan itu memberikan kepada kita berkat bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi terlebih lagi berkat yang kita terima daripada Tuhan itu haruslah kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga apabila kita menjadi sehat, kita merasakan bahagia, maka orang-orang di sekitar kita juga itu mereka akan menjadi sehat dan bahagia juga. Karena kita itu membagikan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui hal tersebut, tanpa perlu kita banyak berkata-kata atau berkhotbah, atau melakukan hanya teori saja, tapi apabila kita mau untuk berbagi, maka kita itu sudah mempraktekkan apa yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berbagi, maka orang-orang bisa melihat, oh ternyata dia ini adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Sehingga melalui hal tersebut, orang-orang juga akan merasa senang ketika kita berada di lingkungan tersebut. Sukacita yang benar adalah salah satu berkat Kristiani. Nah, jadi hanya dengan kita mengucap syukur, kita merasa bahagia dengan apa yang kita rasakan sekarang ini, dan juga kita membagikan kebahagiaan tersebut kepada orang lain, maka itu sudah cukup untuk orang merasakan kasih Kristus melalui tindakan kita setiap harinya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil daripada pelajaran kita kali ini yang berjudul apakah Kristen itu murah hati? Saya mungkin tidak bisa menjawabnya, tapi saya hanya bisa memberikan suatu saran agar kita itu mau untuk bermurah hati, kita mau untuk mementingkan orang lain terlebih dahulu, kita mau untuk berbagi. Maka hanya dengan demikian orang-orang bisa melihat kehidupan Kristen di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja bukan kita yang menilai kehidupan kita, tetapi orang lain. Orang lain akan menilai apakah kita ini Kristen yang sejati atau kita ini hanya mementingkan diri kita sendiri saja. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui bacaan kita kali ini, kita itu bisa lebih lagi untuk mau berbagi terhadap lingkungan sekitar kita. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.